Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya, khususnya umat Islam dimanapun saja berada, masih diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, baik secara fisik maupun hatinya. Dan tak lupa juga adalah kita sampaikan bersama-sama salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkah beliaulah kita khusus umat Islam saat ini telah keluar dari alam kegelapan dan telah menuju ke alam nur atau cahaya seperti yang telah kita rasakan pada saat ini. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya dan bisa menjadikan amal ibadah untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saudaraku yang dirahmati Allah SWT dimanapun saja berada. Sebelum itu, saya sedikit mengucapkan rasa ucapan terima kasih kepada seluruh saudaraku dimanapun saja berada, untuk yang sudah subscribe, like, komentar, dan telah membagikan audio di channel Jalan Surga ini kepada teman maupun sahabat maupun kepada keluarga atau saudaranya. Saya doakan untuk yang sudah subscribe, like, dan share, semoga selalu diberikan kemurahan rezeki, dilunaskan segala hutangnya, disembuhkan semua rasa sakitnya jika saat ini sedang mengalami sakit, dipermudah jalan rezekinya, dipermudah segala urusannya, diampuni segala dosanya, dan segera menuju tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengijazakan satu buah amalan, yaitu amalan pengasihan atau yang sering disebut dengan pelet, pengasihan, atau penunduk. Apapun itu, amalan ini insya Allah bisa untuk menundukkan, membuat orang menjadi cinta, menjadi sayang, menjadi rindu kepada kita siang dan malam, itu dimanapun dan kapanpun, baik itu secara dekat ataupun jarak jauh, sejauh apapun itu, baik antar dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Bahkan insya Allah ini bisa diterapkan. Dan puji syukur, ilmu ini artinya adalah ilmu yang bersifat multifungsi ya. Kenapa saya katakan multifungsi? Karena ini bisa diamalkan oleh laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kalau perempuan untuk ditujukan kepada seorang wanita, nah kalau ini diamalkan oleh wanita mungkin bisa ditujukan oleh kepada laki-laki, seperti itu sebaliknya ya. Baiklah, saya rasa tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke poinnya saja. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan, walaupun sifatnya sudah saya ijazahkan, tolong jangan digunakan untuk hal-hal yang sifatnya bermaksiat atau menyalahi hukum secara agama maupun secara hukum negara. Ya artinya kalau memang kita benar-benar sudah melaksanakan ini dan kita dalam kondisi terzolimi, dihina, bahkan ditolak, dicaci maki, dan sebagainya, sedangkan kita di satu sisi memiliki niat atau nawaitu yang baik. Nah, saya mencintai dia, saya menyayangi dia, membuat agar dia sayang sama dia karena saya ingin menjadikan istri atau suami. Supaya apa? Supaya kami bisa segera menikah dan menjadi suatu rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun begitu, pada kenyataannya untuk pada saat ini banyak terjadi. Jadi tidak perlu lagi dengan cinta ditolak akhirnya terjadi keributan, saling mengancam, bahkan membunuh, terjadi kekerasan. Apalagi lebih apesnya lagi, malah nekat pergi ke dukun atau paranormal untuk pada mbah ini, mbah itu, minta syarat ini, syarat itu. Nah itu tolong saudaraku jangan sampai dilakukan ya. Kenapa? Alhamdulillah dalam Al-Quran dan kita sebagai khususnya umat muslim ini telah diberikan fasilitas yang lengkap ya. Mau amalan apapun ada ya. Itu semuanya bersumber dari Allah, dan insya Allah ini tidak akan terjadi yang namanya syirik atau musyrik jika kita melaksanakannya secara Islam. Jadi garis besarnya ilmu ini bisa digunakan untuk wanita atau laki-laki dimanapun dan kapanpun, sejauh apapun ya. Medianya sangat simpel, hanya cukup melalui media, bisa melalui HP,
atau foto, yang penting cukup tahu namanya saja. Baiklah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Jadi untuk langkah yang pertama, ya, itu terlebih dahulu sucikan dulu diri ya, sucikan dulu diri sudah masing-masing ya, berwudu ya, kalau kita orang muslim ambil dulu berwudu. Nah, untuk saatnya yang tepat itu bisa dilaksanakan ini sebelum menjelang tidur malam, dan yang keduanya di saat sebelum azan subuh berkumandang. Kira-kira 15 menit lagi atau 30 menit lagi azan subuh itu akan berkumandang. Nah, itu diamalkan atau dipraktekkan. Caranya bagaimana? Simak hingga selesai ya. Yang pertama, setelah berwudu, nah, kalau kita ada HP, biasanya fotonya dari HP itu buka di bagian galeri atau foto gambar wajahnya, itu dipegang dengan tangan kanan ya. Lalu dilihat dan diperhatikan. Langkah pertamanya, istighfar dulu. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu sebanyak 5 kali ya. Setelah itu tarik napas. Setelah istighfar 5 kali, tarik napas yang dalam sambil sebut namanya dalam hati, sekuat-kuatnya dalam hati, sebanyak-banyaknya. Jika dirasa kita menahan napas tadi itu sudah tidak bisa ditahan lagi, hembuskan lewat mulut dan hembuskan ke media gambar, baik foto ataupun yang gambar yang ada dalam HP tadi ke gambar tadi. Seperti itu. Nah, lalu yang kemudian, yang berikutnya, setelah itu tarik napas lagi, tahan napasnya, sebut namanya 7 kali. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, nama biasanya itu kalau laki-laki itu bin ya, bin siapa. Kalau perempuan itu atau wanita itu binti. Itu akan lebih baik disebutkan kalau kita tahu nama orang tuanya yang laki-laki, bapaknya ya atau ayahnya. Tapi kalaupun tidak tahu, ya sudah, cukup sebutkan namanya saja dan tetap pandangi foto yang sedang dipegang oleh tangan kanan tadi ya. Sebut namanya 7 kali dan binnya atau namanya saja sambil tahan napas. Lalu setelah itu hembuskan lagi ke gambar tadi. Setelah itu bernapas biasa, bacakan sholawat ya. Bacakan sholawat sebanyak 5 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu 5 kali ya. Setelah dibaca 5 kali, kemudian berdoa. Ya, berdoanya bagaimana? Ya sesuai dengan keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kalian? Tentunya saat ini kalian sedang menginginkan agar si A tadi yang namanya kita sebutkan tadi bisa mencintai kita, merindukan kita, bahkan bisa mencari kita, menyayangi dan merindukan kita selalu. Kan seperti itu. Sebutkan saja doanya. Nah, dalam doa tadi itu otomatis kan menyebut namanya. Di saat kita menyebut namanya, di tengah-tengah doa tadi sebut nama dia 7 kali. Contohnya begini, ini hanya contoh saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, hamba mohon ya Allah. Nah, hamba mohon, tundukkanlah, bukakanlah pintu hatinya agar si siapa namanya itu sebutkan 7 kali. Katakanlah fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan 7 kali, agar saat ini juga terbuka hatinya, teringat padaku, mencintaiku dan merindukan aku, dan segera menemuiku. Amin. Itu contoh doanya. Bahasanya bisa dibuat sendiri sesuai dengan bahasa dan pengertiannya masing-masing. Tapi ingat, dalam doa harus jelas dan namanya juga harus disebutkan 7 kali. Itu dilakukan kapan? Dilakukan saat menjelang mau tidur malam, dan yang keduanya di saat sebelum azan subuh berkumandang. Berapa lama, Gus? Tergantung dari individu masing-masing, dari pengalaman sudah ya. Itu dari yang sudah mempraktekkan ilmu ini, ada yang mempraktekannya cukup 1 kali, besoknya
Atau malam itu juga bahkan orang itu dengan segala caranya ya menghubungi, baik lewat telepon, kemudian menyampaikan salam melalui temannya. Kadang bahkan ada yang nekat mencari sampai ketemu. Itu biasanya durasinya antara 1 hari bisa menjadi 3 hari, bisa menjadi 5 hari, bisa menjadi 7 hari. Semua tergantung daripada individu masing-masing. Artinya apa? Tingkat keyakinan, kekusukan, dan keseriusannya. Jika itu dirasakan dengan sungguh-sungguh ya, nawaitunya memang betul tidak tidak dalam artinya untuk berbuat yang salah atau maksiat, niatnya itu memang semata-matanya mengharap ridhonya dari Allah, insya Allah yakinkan itu pasti ada pertolongan dari Allah. Keajaiban Allah itu pasti ada, dan akhirnya doa kalian akan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Baiklah saudaraku dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT, saya rasa itu saja dulu untuk penjelasan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk saudaraku semuanya. Sekali lagi tetap saya ingatkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video terbaru dari Jalan Surga ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak audio dan video ini. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kekurangan dalam penyampaian, karena yang namanya manusia itu sudah jelas tidak luput dari namanya khilaf dan salah. Mohon dimaafkan dari lahir dan batin yang paling dalam. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.